menuju lokasi. Ini jalannya udah mulus nih, masuk ke Pantai Banjar. Kiri kanannya sudah aman. Kurang lebih. Hai sahabat Urai Suci Channel, semoga sahabat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang menganugerahkan negeri ini dengan keragaman dan kekayaan sumber daya alamnya. Amin. Konten kali ini kita berkunjung ke Poktan Lembah Hijau 1, Desa Parit Banjar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah memantau perkembangan uji coba pemberian abu batu bara atau fly ash sebagai pembenah tanah atau pupuk terhadap tanaman sayuran buah. Bagaimana hasilnya? Penasaran? Sebelumnya kita cari tahu dulu perihal Poktan Lembah Hijau 1 yang sudah beberapa kali kami sambangi. Kelompok Tani Lembah Hijau 1 adalah kelompok petani di Desa Parit Banjar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat yang mengelola dan memanfaatkan lahan gambut untuk digunakan sebagai lahan pertanian hortikultura seperti jahe, jagung, tomat, cabai, dan lain-lain. Marlito, Kades Parit Banjar mengungkapkan kelompok tani di Desa Parit Banjar sebanyak 16 kelompok. Beberapa di antaranya sekarang kurang aktif, terutama kelompok tani yang mengelola lahan basah. Sedangkan untuk Poktan di lahan kering dan gambut masih aktif dan terus bertani, salah satunya Poktan Lembah Hijau 1. Poktan Lembah Hijau 1 menurut Kades sudah familiar ke tingkat pusat. Demplot aplikasi faba dengan berbagai dosis di tanah gambut dalam, tapi masih kematangan hemis. Bahkan sudah banyak kunjungan dan kegiatan dari berbagai lembaga dan instansi seperti perguruan tinggi. Bahkan program dan bantuan dari pemerintah pusat pun masuk di Desa Parit Banjar melalui Poktan Lembah Hijau 1 sebagai mitra, ungkap dia saat menemani rombongan ke kebun. Menurut Marhaji, Ketua Poktan Lembah Hijau 1, kelompok ini sudah terintegrasi berbagai kegiatan dengan organisasi yang dinaungi oleh PBB, yaitu UNOPS, dan juga kerjasama dalam revitalisasi ekonomi dari Badan Restorasi Gambut Mangrove. Fly ash atau yang dikenal dengan istilah abu batu bara adalah limbah yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Meskipun sering dipandang sebagai limbah industri, penelitian terbaru menunjukkan bahwa fly ash memiliki potensi yang signifikan dalam bidang pertanian, terutama sebagai bahan tambahan dalam media tanam untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Fly ash mengandung berbagai unsur kimia yang dapat bermanfaat bagi tanaman seperti silika, alumina, kalsium, dan magnesium. Kandungan unsur-unsur tersebut dapat meningkatkan kesuburan tanah jika digunakan dengan bijak. Namun karena sifatnya yang beragam, fly ash juga dapat mengandung logam berat seperti timbal, kadmium, dan arsenik yang berpotensi membahayakan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Penelitian tentang penggunaan fly ash dalam pertanian menunjukkan hasil yang beragam. Pada beberapa jenis tanaman sayuran buah, penggunaan fly ash dapat meningkatkan kualitas tanah dan mendukung pertumbuhan akar serta batang tanaman. Salah satu uji coba yang dilakukan pada tanaman tomat misalnya, menunjukkan bahwa tanah yang dicampur dengan fly ash menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan yang lebih cepat dan buah yang lebih banyak. Peningkatan kualitas tanah ini dikaitkan dengan kandungan kalsium dan magnesium dalam fly ash yang dapat memperbaiki struktur tanah dan mengurangi keasaman. Fly ash dapat berfungsi sebagai bahan pengikat air yang membantu tanah mempertahankan kelembaban lebih lama. Hal ini sangat bermanfaat pada musim kemarau atau di daerah dengan curah hujan yang rendah. Penelitian pada tanaman cabai misalnya menunjukkan bahwa penggunaan fly ash sebagai komponen dalam media tanam dapat meningkatkan daya simpan air tanah yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan irigasi dan meningkatkan hasil panen. Salah satu aspek penting dari penggunaan fly ash adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan pH tanah. Ini terjadi perbedaan buah pohon karena perlakuan fabanya beda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fly ash yang kaya akan ternyata kalsium yang dapat bagus, membantu menaikkan 31, pH tanah yang terlalu asam. 22. Tanah yang memiliki pH yang lebih seimbang akan lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan akar tanaman, termasuk pada tanaman sayuran buah seperti tomat, terong, dan paprika.
Penelitian Eka Wardani dan kawan-kawan di Jurnal Itenas Rekayasa 2012, pemakaian kompos atau pupuk organik sebanyak 20% dari 3 kg tanah bertujuan untuk menghindarkan pengerasan lahan. Diperoleh hasil bahwa komposisi 75% tanah lembang dicampur dengan 25% abu batu bara dan 50% tanah lembang dicampur dengan 50% abu batu bara menyebabkan terjadi percepatan pertumbuhan yang melebihi kontrol pada tanaman tomat. Selanjutnya tidak terjadi gejala toksifikasi pada tanaman tomat tersebut sehingga abu batu bara dapat dimanfaatkan sebagai media tanam. Sedangkan pada konsentrasi abu batu bara 100% terjadi gejala toksifikasi, yakni perhambatan pertumbuhan tanaman tetapi tanaman tidak sampai mati. Fly ash yang digunakan sebagai bahan tambahan media tanam dapat memperkaya kandungan nutrisi dalam tanah. Unsur-unsur seperti fosfor, kalsium, dan magnesium yang terdapat dalam fly ash berperan penting dalam metabolisme tanaman dan pembentukan buah yang lebih berkualitas. Hasil penelitian pada tanaman sayuran buah menunjukkan bahwa tanaman yang diberi perlakuan fly ash memiliki kadar nutrisi yang lebih tinggi, baik dari segi kandungan vitamin maupun mineral. Dolomit aja tanpa NPK kemarin. Ini kontrol ya, ini kontrol. Sampai ke belakang ya, Mas. Yang belakang juga. Yang belakang saya tambahin NPK Bu, karena kadarnya nggak sesuai dengan. Oh, itu berarti yang belakang bukan ya. Di depan aja kontrol. Kita bisa lihat kontrol. Cuma dikasih dolomit tanpa tanpa NPK. Nah, inilah hasilnya. Di tanah gambut hemis dibandingkan dengan dikasih pamba. Namun, tidak semua tanaman merespons penggunaan fly ash dengan cara yang sama. Beberapa tanaman sayuran buah, seperti terong dan paprika, menunjukkan hasil yang lebih positif dibandingkan dengan tanaman lainnya. Hal ini tergantung pada toleransi tanaman terhadap unsur-unsur kimia yang terkandung dalam fly ash serta kebutuhan spesifik dari setiap jenis tanaman. Oleh karena itu, uji coba lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui dosis dan jenis tanaman yang paling sesuai dengan penggunaan fly ash. Penggunaan fly ash juga memberikan manfaat sebagai bahan pembenah tanah yang dapat meningkatkan aerasi dan drainase tanah. Hal ini sangat penting bagi tanaman yang membutuhkan sistem akar yang sehat dan tidak tergenang air. Dengan meningkatkan struktur tanah, fly ash membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan akar tanaman sayuran buah. Nah, sahabat Urai Suci Channel, di balik berbagai manfaatnya, ternyata fly ash juga memiliki beberapa potensi bahaya jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu risiko terbesar adalah kandungan logam berat yang dapat mencemari tanah dan merusak ekosistem. Beberapa logam berat seperti arsenik, kadmium, dan timbal dapat menumpuk dalam tanaman dan masuk ke rantai makanan yang tentu berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, pemantauan terhadap kadar logam berat dalam fly ash sangat penting untuk memastikan penggunaannya aman. Toksisitas fly ash dapat terjadi jika fly ash digunakan dalam jumlah yang berlebihan atau jika fly ash yang digunakan mengandung senyawa berbahaya. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fly ash dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan akumulasi logam berat dalam tanah yang dapat meracuni tanaman dan mengurangi kesuburan tanah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penggunaan fly ash harus diatur dengan cermat dan tidak melebihi batas aman. Penggunaan fly ash yang tidak tepat dapat mempengaruhi kualitas buah yang dihasilkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fly ash dengan kandungan logam berat yang tinggi dapat menyebabkan perubahan rasa atau penurunan kandungan gizi dalam buah. Tanaman yang terkontaminasi logam berat juga dapat menghasilkan buah yang lebih kecil atau kurang menarik secara visual yang berpotensi merugikan petani. Fly ash memiliki sifat yang dapat membantu dalam pengendalian erosi tanah. Pada beberapa lokasi, penggunaan fly ash pada lahan yang rawan erosi dapat membantu memperkuat struktur tanah, mencegah kehilangan lapisan atas tanah yang subur, serta meningkatkan kualitas tanah. Hal ini memberi keuntungan bagi pertanian sayuran buah yang ditanam di daerah-daerah dengan masalah erosi tanah. Dalam konteks pertanian berkelanjutan, penggunaan fly ash
dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetis. Dengan kandungan unsur hara yang cukup tinggi, fly ash dapat digunakan sebagai alternatif sumber kalium, kalsium, dan magnesium dalam tanah. Namun, penggunaannya harus disertai dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari potensi kontaminasi logam berat. Mikroorganisme tanah yang sehat merupakan elemen penting dalam menjaga kesuburan tanah. Penggunaan fly ash dapat Beda nih, jadi melihat efisiensi pupuk NPK. Maka dengan perlakuan 90 NPK-nya berkurang atau NPK-nya enggak. Kalau enggak, kok enggak yang 50%. 50% mengurangi lah. Mengurangi biochar. Organik jadinya. Pupukan organik. mempengaruhi populasi mikroorganisme tanah, baik secara positif maupun negatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fly ash dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang menguntungkan, seperti bakteri pengikat nitrogen, sementara penggunaan fly ash yang berlebihan dapat merusak ekosistem mikroba tanah, sehingga mengurangi keberagaman mikroorganisme yang bermanfaat. Secara keseluruhan, penggunaan fly ash dalam pertanian, khususnya untuk tanaman sayuran buah, menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan. Fly ash dapat meningkatkan kualitas tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan beberapa unsur hara penting yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi standar yang telah ditetapkan untuk menghindari kontaminasi logam berat yang dapat membahayakan tanaman dan manusia. Untuk memaksimalkan manfaat fly ash, diperlukan uji coba yang lebih mendalam terkait dosis dan jenis tanaman yang paling cocok. Penggunaan fly ash harus didasarkan pada analisis komposisi kimia fly ash itu sendiri dan kandungan logam berat yang ada. Dengan pengelolaan yang tepat, fly ash dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam pertanian yang ramah lingkungan sambil mengurangi limbah industri. Demikian kunjungan kami di Poktan Lembah Hijau 1, Desa Parit Banjar, Kecamatan Mempawah Timur, tentang uji coba penggunaan abu batubara atau fly ash khususnya untuk tanaman sayuran buah. Beri komentar cerdasnya sahabat Urai Suci Channel tentang pengetahuan dan pengalaman budidaya sayuran buah menggunakan fly ash. Semoga bermanfaat. Ciao.